Saya akan merespon beliau nanti, tapi sebelumnya begini. Apa sebabnya arek-arek memang dijaluk 3 grup, terus dikai pertanyaan, itu bukan mau nguji, tapi kewajiban orang yang di depan ini adalah mendengarkan Anda, kan gitu kan. Jadi karena kepingin menene jadi penceramah misalnya, kon jadi uang pengajian, dosen segala macam. Yang nomor 1 itu bukan Anda merencanakan apa yang Anda kasihkan. Nomor 1 itu Anda mempelajari dulu apa yang dibutuhkan oleh muridmu, oleh mahasiswamu. Jadi nek makian ngene iki sing pertama tak lakukan adalah arek-arek kira-kira hatine ya apa, pikirane ya apa, butuhe ya apa, sedih ya apa, senenge apa, sak piturute. Maka ini tadi dipancing supaya kita tahu apa yang sebenarnya sekarang menjadi alam pikiranmu. 1 ya. Jadi ini dalam rangka kami yang berguru atau belajar kepada Anda. 1 ya. Nomor 2, wong iku ukuran dengan misalnya ayat ini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi metodologi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi, merumuskan ya, mendeskripsi dirimu yang ada di dalam dirimu yang enggak. Kalau saya tanya belum tentu, kalau saya tanya langsung belum tentu Anda menjawab seperti yang kita maksudkan. Maka kita memancing sepolos-polosnya, seorisinal-orisinalnya melalui lingkaran. Jadi gak langsung nyujes, tapi melingkar. Jadi dikai pertanyaan tadi untuk ndelok janjani atimu ya apa nang Indonesia, nang aku, nang Maia, nang masyarakat, nang keluargamu. Tuh. Jadi pertama yang dilihat adalah soko guru kepercayaan hidupmu itu apa. Karena itu akan menentukan kemana kamu bergerak menuju apa. Maka nomor 1 amanu, imanmu. Iman ini nang Gusti Allah tok gampang. Tapi diterjemahno iman kepada Allah. Kemudian kita proyeksi ke tumbuh-tumbuhan. Ya apa maknane imanmu nang Gusti Allah. Nang kewan ya apa, nang bapakmu ibumu ya apa, nang adikmu ya apa, nang bojomu ya apa, itu kita terjemahkan. Jadi syahadat itu adalah pintunya, bukan rumahnya. Begitu bersyahadat, Anda sudah memasuki pintu bahwa Anda akan mencari yang paling esensial, yang paling substansial, yang paling menjadi soko guru. Soko guru itu tiang utama di tengah masjid atau bangunan. Itu yang harus kamu cari masing-masing. Nah, kita tadi juga mencari soko guru nilaimu itu apa. Maka metodenya adalah didelok, imanmu diterjemahkan ke dalam keindonesiaan yang bagaimana, ke masyarakat yang bagaimana, kekeluargaan yang bagaimana, dan kemaiyahan yang bagaimana, dan seterusnya. Untuk melihat itu misalnya pakai teori ini wartawan, Pak. Apa sing diomongno? Endi karepe dhek. Terus apa terus ya apa? Sak piturute. Jadi 5W1H itu, Bapak ya. Jadi itu teori jurnalistik itu sebenarnya sebuah kelengkapan untuk memahami kehidupan. 5W1H itu. Nah, makanya itu kita pakai. Kalau di Quran pakai amanunya tadi dengan teori jurnalistik. Kemudian nek wis awakmu ngerti arek-arek ijane karepe apa, kepercayaan nilainya apa, tiang rumahnya yang paling mendasar saka guru ya. Bukan tiang samping, tapi tiang tengahnya itu apa? Tampak dari semua jawaban tadi. Ngono ya ceritane. Terus kalau kita sudah mengerti anak-anak Maiyah ini amanunya seperti itu, maka kita bisa mencoba mendeteksi dan mempelajari berarti hajarunya, berarti pergerakannya nek gak rene-rene. Kan gitu. Itu kita pelajari. Kalau Anda sudah ngerti amanunya teman-teman Maiyah, maka Anda bisa memperkirakan hajarunya kemana. Terus jahadu yang diperjuangkan itu yang paling utama apa, skala prioritasnya apa. Tadi sudah tercermin dari tiga jawaban. Nah, kita tidak harus menjawab semuanya malam ini. Jadi pertanyaan yang kita ajukan tadi itu sebenarnya pertanyaan untuk hidupmu, tidak hanya untuk Maiyah malam hari ini. Nah, awakmu gak jelas amanune, yo gak jelas hajarune, mari ngono jahadune gak jelas. Akhirnya aku mek kentir rono rene oleh materialisme. Materialisme itu bahasa Arabnya apa, Muzamil? Al-Madiyah. Al-Madiyah. Oke. Aku gak takon suka mesti gak tuh. Ya, mesti takon sama Muzamil. Jadi kon ku yo aja ngono, nek takon barangku ya dipasno nang wonge ya. Takon bahasa Arab nang suka. Ngawur ae kon.
Terus ojo ngomong mengenai ilmu sosial dan komunikasi kepada Muzamil. Wong dek sarungan loh. Hubungannya apa iman? Lene maknya iki enak kabeh kok. Ilmu komunikasi dihubungkan sama sarung. Gak relevan tak? Relevan. Dengan sarungan komunikasinya lebih gampang. Iya. Nenek koncelonan leren nyopot sabuk, sarungan kari seret, jelep ngono. Jelas metode komunikasi ini jelas. Jadi ojo buat sesuatu dirasakno. Oh iya ya, kabeh karena bersifat lingkaran kata Pak Muzamil tadi, tidak ada satu titik yang tidak terkait dengan titik yang lain. Itu namanya ilmu. Semakin kau bisa menemukan antara titik dengan titik, semakin tinggi ilmumu, semakin mendalam ilmumu. Bener ya. Kiki ngene iki catetan ae wis, iling-ilingen kok meneh berlaku pada hidupmu. Engko kon dagang, kon berumah tangga, kon bersosialisasi di kampung, itu nanti akan berguna ilmu itu. Dan Anda akan menjadi konsultan dari semua orang di kampung Anda. Anda akan jadi pemimpin mereka karena Anda punya kelengkapan lingkaran tadi itu. Karena yang dikenal oleh dunia ini kan kotak-kotak kabeh. Nah, kotak-kotak iki wangel ndadekno situ. Tajam tak wong ono pojoke ono tajam-tajame. Nek lingkaran ndak ada tajamnya. Lingkaran itu sebuah apa ya? Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang ngene iki. Saiki awake di umurmu tambah tak kurang. Itu dari sudut sini, naik dari sudut situ tambah. Jadi tambah dan kurang ku jane padha. Kalau pakai metode lingkaran. Jadi mulane Ma'iyah iki melatih Anda dan membiasakan Anda untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut-sudut tak terhingga. Karena lingkaran itu tak terhingga. Bener ya? Tidak 4 segi berpanjang, gak segi 3, gak segi 5, tapi tak terhingga. Dan hidup itu tidak terhingga. Anggitmu Gusti Allah sifatnya 99 ta. Mosok Gusti Allah sifatnya 99. Yo gak kepitung kon gak iso ngitung. Bahkan Allah itu menawarkan nerakanya saja dengan fabasyir. Ya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Mas, gimana terjemahnya Pak? Berilah kabar gembira mereka dengan siksa yang pedih. Abi. Coba ya Gusti Allah. Bahasanya Allah kan melingkar. Orang-orang yang kufur kepadaku, yang ingkar kepadaku kata Allah, yang membunuh nabi-nabiku dan membuli orang-orang yang menegakkan keadilan, berilah kabar gembira kepada mereka tentang azabku yang pedih. Itu kan sebuah lingkaran. Kan tidak kompatibel kalau berpikirmu linear, berita gembira kok azab, azab kok berita gembira. Tapi Allah pakai itu. Bisa berani nggak kita berpikir tidak seperti Allah? Kan tidak berani. Jadi makanya pertanyaan saya pertama dengan metode tadi, amanu, hajaru, jahadu. Kon duwe kepercayaan apa tentang dirimu, maka kamu bergerak kepada yang kamu percaya. Oh aku tak nyambut gawe iki, bergerak murunu. Mari ngono perjuanganmu jelas jahadu. Kalau Anda tidak urut 3 ini, nanti Anda tidak ketemu hidupmu. Itu loh. Arek wedok sing kok senengi sing ngene-ngene, maka Allah akan membimbing untuk bergerak menuju perempuan itu. Itu loh. Nah, hidup manusia juga begitu, tidak ada manusia jelek. Yang ada adalah dia tidak mencapai kebaikan, tidak mencapai kearifan, kebijaksanaan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad terus bilang apa sih kepada Allah Pak Muzamil ketika dia dilempar batu sampai berdarah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, artinya ya Allah, berilah hidayah kaumku, mereka itu belum tahu. Orang yang melempari batu ke Rasulullah sampai berdarah, Rasulullah mengatakan, ya Allah berilah mereka hidayah karena mereka belum tahu. Dan hasil dari belum tahu, belum mencapai, belum terjadi, belum kelakon sapi turute podo itu. Maka mereka melempar batu. Supaya tidak melempar batu lagi, mereka diberi hidayah oleh Allah. Terus kon ngongkon aku wani, gak koyok Kanjeng Nabi. Terus aku merentahkon para nonoma itu. Gepuk endase ngono. Enggak dong, enggak mungkin saya. Tidak mungkin saya berani melakukan selain yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena dia kekasih Allah, bukan sekedar nabi dan rasul, dia kekasih Allah nomor 1. Itu ya, itu satu. Pertanyaan saya yang lain. Semua tentang nabi.
Nabi Musa itu, Nabi Ibrahim dulu ya, lebih tua ya. Itu yang Anda tahu Nabi Ibrahim kan menghancurkan patung-patung. Patung-patung itu sekarang Anda terjemahkan ya ideologi, materialisme, hedonisme, terus macam-macam lah. Yang disebut patung itu bukan hanya reco itu. Patung adalah sesuatu yang menjadi konsentrasi manusia menggantikan Tuhan. Itu namanya patung, berhala. Saya tanya, apakah Nabi Ibrahim disuruh Tuhan untuk menggantikan Raja Namrud? Tidak. Disuruhnya apa? Disuruhnya mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ya. Saya menghargai dan saya mengerti betul maksudnya Pak Didit. Saya bukan tidak setuju juga. Tetapi persetujuannya tidak boleh karena saya ingin menjadi. Persetujuan saya adalah bahwa memang harus diatasi ini keadaan. Gitu ya, beda ya Mas ya. Gitu loh. Ono wong rabi mergo, ayu areke. Gurung karuan bener lho iki. Timbangannya aku iki nang doli terus tak rabi ya. Kalau bener ya. Zaman biyen lho ya. Kan luwe apik to alasane. Mergo saayu-ayu narek wedok oleh 3 tahun wis siji rek. Wis bendino kok delok ngene, angger tangi turu kon meneh. Lha ngono, dan gak kontak sing ngomong bojomu yang ngono. Bolak-balik iki rai sing tak ngono rek ngene iku. Oke. Jadi Nabi Ibrahim juga tidak disuruh jadi raja menggantikan Raja Namrud. Nabi Musa perintahnya apa Mas Amir? Dari Allah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Diterjemahkan Pak. Jadi Allah memerintahkan Musa, pergilah kamu Musa kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu congkak. Gitu ya. Terus Allah tidak memerintahkan terus kamu ganti Fir'aun itu. Bukan. Fakul hallaka ila an tazakka. Katakanlah kepada Fir'aun, maukah kamu menjadi orang yang baik, membersihkan dirimu dari perbuatan kecongkakanmu. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan akan aku tunjukkan kamu kepada Tuhanmu. Fatahsha, sehingga kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Itu. Jadi bukan soal mengganti Fir'aun sebagai raja. Artinya itu harus jadi pedoman saya juga. Andaikan saya disuruh duduk di suatu kursi, tidak boleh karena ambisi saya, tapi harus lehal dari perintah Allah, lehal dari nilai-nilai Allah, kan gitu ya. Ngoten masjid nggih. Mpun kuatir Gusti Allah luwih pinter dan wis nyekejul kabeh iku. Gitu loh. Nah, nanti kita akan ceritakan Indonesia ini memang sudah darurat, Mas Didit. Benar beliau sudah darurat, nanti kita sebut satu persatu. Tapi kita ngomong itu tidak dalam rangka mengecam atau mengkritik. Kita ngomong itu karena kita mencintainya. Kita harus pastikan cintamu kepada Indonesia. Kenapa? Karena engkau dilahirkan menjadi manusia Indonesia. Maka pasti merupakan amanat Allah untuk menjaga Indonesia. Tanahnya, airnya, tambangnya, semuanya. Pohon-pohonnya dan seterusnya. Gitu ya. Nabi Musa itu sejak bayi makan dari siapa? Makan dari Fir'aun. Apakah yang dimakan oleh Nabi Musa itu syubhat dan haram? Tidak, karena bukan ikhtiarnya Nabi Musa. Jadi awakmu dadi pegawai negeri gak masalah. Wong sing penting sikapmu ya apa, keputusanmu ya apa. Wong Nabi Musa ket bayi didulang segone, ya tentu sego yang bawa gitu ya. Didulang karo Fir'aun. Kecilik mangan dek keratone Fir'aun. Menurut awakmu Fir'aun itu raja besar atau bukan? Ini Fir'aun itu sambrek 1300 tahun rek. Ono Fir'aun siji loro telu jenenge macam-macam, dinasti Fir'aun. Saiki sing kita omongkan Fir'aun Nabi Musa, Ramses II. Yang saya sudah ketemu sama dia, Kiai Kanjeng juga sudah ketemu sama dia. Wonge dukur, kuru, kulit putih, rambutnya rada arang. Terus Kiai Kanjeng delok di museum di Mesir itu karena dibukakan. Semua orang ke sana belum tuh dibukakan tempatnya Fir'aun itu, kita dibukakan. Dan kita mengelilingi Fir'aun terus sekarang menggerik ini. Ngene areke ya, ngono. Lah iya iku. Ngene areke adane rek ngono. Lah lumayan lah prestasi kita ini. Fir'aun diarek-arek nang ngene. Ngeneng lho Kiai Kanjeng. Arek-arek itu ya opo. Ngene arek ini. Oh ngene ta.
kurung ini loh kok kuasa ya. Dan seterusnya. Nah teman sekalian, jadi Fir'aun itu kalau dalam analisis yang ini tadi bukan tokoh besar. Dia hanya simbol yang ditokohkan oleh yang merekayasa dia. Yang merekayasa dia adalah siasat politik yang dipimpin oleh Haman, kerjasama dengan konglomerat yang namanya Korun. Supaya aman, bisnisnya Korun ini, naga besar ini, ya, dengan kementerian-kementerian Haman ini, maka rakyat ditakut-takuti. Puncak ketakutan rakyat adalah didudui nek Fir'aun iki Gusti Allah. Terus Fir'aun percaya bahwa dia Tuhan. Jadi segitiga, Fir'aun ini bonekanya. Terus yang di belakangnya yang merekayasa adalah Haman yang menguasai politik. Kemudian siapa? Korun, konglomeratnya. Segitiga. Kalau Anda perbesar perspektifnya, iblis, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj. Itu berlangsung sudah sekarang di mana-mana. Cuman mereka mengatakan tapi kan Dajjal belum hadir secara wujud. Lha rumangsamu Dajjal kayak kon ngono, ono raine, ono ya apa sih? Kan wujud macam-macam. Siapa bilang Dajjal itu ono gulune, ono raine, ono drijine, ono kukune jare sapa? Sudah wujud saiki bisa. Sudah wujud. Dan efeknya, efektivitasnya, outputnya sudah sangat jelas mempengaruhi seluruh orang di dunia dan di Indonesia. Di balik pengetahuanmu mengenai neraka, kamu sangka surga, surga kamu sangka neraka, kaya kamu sangka miskin, miskin kamu sangka kaya. Pemimpin kamu sangka yang begitu, yang tidak begitu bukan pemimpin. Ini Mas Didit ini, puncak kepemimpinan beliau justru setelah pensiun dari TVRI. Pemimpin sing awal-awal iku kudu ing ngarsa sung tulodo iku pemimpin semester 1. Pemimpin semester 2 ing madya mangun karso nek wis pemimpin S3, nek wis top, wis sejati, gak butuh ndek ngarep. Tutwuri, kan itu pemimpin yang sebenarnya. Ojo goblok kan. Kon nangon wedhus, sing ndek ngarep sapa? Dapurmu ta wedhuse? Lah iya. Bebek yang ngono. Ono angon bebek mlaku ndisiki bebeke ngetut ngono. Jadi pemimpin itu tidak sama dengan di depan. Pemimpin bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di belakang, bisa di tengah. Tergantung konteksnya. Gitu ya teman sekalian ya. Ini saya mulai merespon beliau. Beliau justru punya kepemimpinnya di sanggar alang-alang. Beliau tidak mampu melakukan itu ketika di TVRI. Karena beliau tidak berdaulat sepenuhnya. Sekarang berdaulat dengan kemuliaannya, dengan kebijaksanaannya, dengan seluruh hati nuraninya. Lebih total sebagai pemimpin. Dan pemimpin tidak harus menguasai dunia atau menguasai negara. Nabi Muhammad, berapa kira-kira penduduknya Madinah? Tidak sampai 100.000. Tidak sampai 100.000. Dan Nabi Muhammad pernah jadi pemimpin formal, pernah jadi khalifah. Tapi prakteknya nyotone sapa sing mimpin? Kanjeng Nabi. Tapi dia tidak punya jabatan formal. Tak perluas. Umat Islam berapa persen Pak Muzamil di Madinah? 15%. 15%. Ketika hijrah Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan umatnya dari Mekah ke Madinah, mereka disebut muhajirin, orang yang berhijrah, orang sing bedol desa, ya nek cara saiki ya. Terus ditampung, diakomodasi, disatukan, bersatu dengan kaum Ansor. Aku tanya, Ansor ini wong Islam kabeh ta gak? Pak Muzamil? Ada yang beriman, ada yang tidak. Ya. Di situ kan yang diperlukan adalah kesediaan dan keikhlasan untuk hidup bersama, saling memberi, saling menolong. Bukan formalitas agama. Saya tidak mengatakan formalitas agama tidak penting, tapi faktanya seperti itu di Madinah. Dan ada peristiwa di mana Nabi Muhammad dorong Ansor untuk masuk Islam? Tidak.
Tidak ada. Yang dilakukan Nabi Muhammad adalah menciptakan tata kehidupan sosial yang baik, yang seimbang. Maka yang pertama beliau lakukan adalah menentukan sumber-sumber air dengan onta yang diperjalankan, dan onta mesti berhenti di tempat yang paling merupakan sumber air. Kemudian baru pemetaan tanah yang produktif dan tanah untuk hunian di kota Madinah. Nomor 3 baru tata politik dan kebudayaan. Lengkap Kanjeng Nabi. Tapi gak perlu jadi khalifah. Kepala negara tidak. Kepala negara ya tidak. Ada ini. Sebelum meninggal Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, "Aku ini apamu?" Maka sahabat menjawab, "Engkau ayah kami yang penyayang. Engkau bapak kami yang sangat penyayang." Nabi Muhammad emek ayah lah, aku mbah loh. Lukur. Ya kare aja anggap aku sombong gak guyon rek. Nek gak iso guyon aja dadi wong Surabaya kene. Wong blontang iki ditagih utang malah muring-muring kok. Nagih utang tambah diuring-uring nek ludruk iku. Dan itu hanya cara ludruk, maka Indonesia ini butuh Jawa Timur dengan maintenance dan metode kebudayaan dan manusia jenis Jawa Timur. Maka sebenarnya pusat perubahan Indonesia ada di Jawa Timur. Ya apa? Jawa Timur. Sudah penduduknya terbesar, ya voter terbesar Jawa Timur. Sing iso ngeludruki Indonesia Jawa Timur. Sing gak muring-muring dilolokno nek nganggo cara ludruk to. Lah ngono sih. Bayangno nek aku ngene iki ndek Jawa Tengah, muring-muring kabeh. Nek kene tak dapur-dapurno gak masalah to awakmu ya. Ya toh? Malah seneng wah aku di dapur-dapurno Cak Nun. Gitu loh, teman sekalian ya. Oke. Nah, Mas Didit, ini jalan keluarnya harus budaya. Nggak bisa kalau nggak budaya. Cuman kita tidak usil dan kita tidak GR. Saya tidak menawar-nawarkan diri. Nanti akan ada saat di mana kamu mentok. Dan kamu harus mencari solusinya, mau tidak mau. Mungkin tidak lama lagi. Tapi kita tidak menawar-nawarkan diri, karena Rasulullah juga mengatakan kepada Abdurrahman, sahabatnya, kamu jangan meminta kekuasaan. Sebab kalau kamu yang minta kekuasaan, Allah tidak ikut campur terhadap pekerjaanmu sebagai penguasa. Maka biarkanlah Allah yang menjadikanmu penguasa atau pemimpin. Maka Allah akan membantumu, memberimu hidayah dan menuntun langkah-langkahmu. Kan begitu kira-kira. Gitu. Nah, maka sekarang segitiga tadi Mas ya. Fir'aun, Haman, Qarun. Ini formulasinya kan terjadi di sini. Besok-besok entah makian yang kapan ya, saya ingin cerita kepada Anda apa sebabnya kok biyen kedadian perang dunia kedua, apa sebabnya Korea iso pecah, iku biyen Amerika ya apa, iku biyen mau cetung ngomong ya apa ya, terus Roosevelt ngomong ya apa waktu itu, terus Indonesia iki sapa sing kate mecah belah Indonesia, wanita Amerika nek Indonesia pecah, wanita Cina nek Indonesia pecah, nek Cina nek Indonesia sak pecah Cina rugi, RRC rugi, Amerika rugi. Wes ta. Jadi Indonesia ini tenang ae kon. Angger kon dadi rakyat sing bener kaya iku mang. Karena rakyat yang baik pasti menghasilkan pemimpin yang baik. Masih kon ndolek pemimpin ya apa nek rakyate jek gurung makyah kaya ngene iki, kon mesti oleh pemimpin sing ngono iku. Nek arek-arek kaya ngene iki rakyate dan simpulnya makin banyak, wis tangkuk mesti lahire ya wong ibu, rakyat kan ibunya. Pemimpin kan bayinya. Ini loh Rek. Dan aku percaya Mas Didit, nggak mungkin ini karya saya. Saya bukan pemimpin Ma'iyah. Saya cuma dititipi sejumlah hal oleh Allah. Tapi yang memimpin Allah, yang memimpin Ma'iyah adalah Allah dengan para stafnya. Sopo sing garakno arek-arek iku longgo, gak ngoyo sampai jam 3 esuk. Saene kae, sampai sing nduk mburi-mburi kono ngrungokno. Dan itu dimanapun masih duduk Ma'iyahan resmi dengan arek Ma'iyah. Yang terakhir kita kemarin di Pemalang, kemudian di Purwanegara atau Banjarnegara, di daerah Banjarnegara. Masanya ya kira-kira 5 sampai 7 kali lipat dari yang sekarang.
becek jeblok gak ono masalah arek-arek. Bayine ya dibeberno plastik, dideleng tok. Dan gak ono bayi nangis di Mak Yahan. Ono ta? Arek cilik, wah mulai mak, gak ono. Terus kepethuk aku yang mripate ndelok kaya ndelok apa ngono lho. Loh, kok kenal aku arek iki? Cek bayi ya. Ngono ya, oke. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Maya. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama, garis besarnya adalah acara Maiyahan atau sinau bareng selalu dua arah. Artinya, tidak hanya di bawah panggung yang belajar, tapi yang di atas panggung juga belajar. Dari namanya saja sudah jelas, sinau bareng alias belajar bersama. Artinya, tidak ada murid dan tidak ada guru, tapi kita belajar mencari bersama. Kalau istilah dari Mbah Nun dalam video ini adalah kewajiban yang di panggung itu mendengarkan jamaah. Poin yang kedua adalah Mbah Nun mengungkapkan urutan-urutan agar dapat mengidentifikasi diri. Urutan pertama adalah mengenali tiang hidup kita itu apa, alias urutan pertama adalah iman. Kemudian iman kepada Allah ini diproyeksikan atau diperlebar, misalnya iman kepada pohon, iman kepada binatang, iman kepada kehendak Allah, dan sebagainya. Intinya, iman kepada Allah ini kita perlebar juga kepada seluruh ciptaan Allah. Intinya, iman kepada Allah ini kita perlebar juga kepada seluruh ciptaan Allah. Misalnya, bagaimana sikap kita kepada binatang, bagaimana sikap kita kepada alam, kepada saudara, dan seterusnya. Intinya, syahadat atau iman kepada Allah itu adalah pintunya atau tiang utamanya. Sedangkan cabang atau tafsirannya sangat luas. Artinya, iman kepada Allah juga harus diterjemahkan kepada segala hal. Kemudian, urutan kedua adalah hajaru atau tujuan alias pergerakan. Jadi kalau sudah jelas tiang utamanya apa, maka tujuan dan pergerakannya akan jelas. Selanjutnya, urutan kedua adalah jahadu. Artinya, setelah arah atau tujuannya jelas, maka yang akan diperjuangkan itu juga akan jelas. Intinya adalah, kalau kita tidak jelas imannya atau tiang utamanya, maka hajaru atau tujuannya juga akan keliru. Dan kalau tujuannya keliru, maka jahadunya atau yang diperjuangkan juga akan salah. Selanjutnya, Mbah Nun mengingatkan yang intinya adalah, kalau kamu tidak urut tiga hal ini, nanti kamu tidak ketemu-ketemu hidupmu. Kemudian, poin ketiga intinya, hidup ini adalah lingkaran, dan lingkaran itu tidak pernah terputus, dua titik saling bertemu. Begitupun dengan hidup ini, rumusnya adalah kita dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jadi, hidup itu adalah sebuah lingkaran karena kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya, hidup itu perjalanan melingkar karena antara satu titik berangkat dengan titik tujuan sama saja. Kemudian, poin yang terakhir intinya adalah Mbah Nun mengajak untuk belajar kepada nabi-nabi. Contohnya, Nabi Muhammad itu ketika disakiti, malaikat Jibril ingin membalas,
Tapi Rasulullah selalu melarang, karena beliau selalu mendoakan kepada yang menzolimi beliau, kelak anak cucunya akan menjadi orang yang akan memperjuangkan Islam. Sehingga kalau kakeknya dibunuh, maka doa itu tak akan terkabul. Dari secuil kisah Nabi Muhammad ini saja sudah bisa kita ambil pelajaran yang besar, yang dapat diproyeksikan ke banyak hal dalam hidup kita. Misalnya, jangan suka menolak orang, aliran, pendapat, golongan, mazhab, tafsiran, ijtihad, tadabbur yang tidak sealiran atau sefaham dengan kita. Intinya, jangan mudah-mudah menyesat-nyesatkan, memusyrik-musyrikan, dan membid'ah-bid'ahkan. Karena Rasulullah saja kepada orang yang jelas ingkar pun masih penuh kasih sayang. Bahkan Rasulullah selalu berat hati jika ada orang yang ingkar kepada Allah. Jadi kalau ada yang ingkar, beliau tidak marah apalagi mengutuk-ngutuk. Tapi beliau berat hati dan tidak tega. Kenapa ada orang yang ingkar kepada Allah, sedangkan akhirat dan hari pembalasan itu nyata adanya? Beliau sangat tidak tega kalau ada manusia yang menderita di akhirat. Kisah yang lain misalnya Nabi Musa dan Fir'aun, atau Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Beliau tidak disuruh Allah untuk menurunkan Raja Namrud atau Fir'aun, kemudian menggantikannya. Yang Allah perintahkan adalah Nabi mendatanginya, mengajak untuk menyelamatkan diri di hadapan Tuhan, atau yang sekarang kita kenal dengan Islam. Jadi, Islam itu adalah kata kerja, bukan kata sifat. Jadi Islam itu maksudnya agar kita selamat di hadapan Tuhan. Begitupun yang Nabi Ibrahim dan Nabi Musa lakukan, mengajak Namrud agar selamat di hadapan Tuhan. Begitupun seharusnya kita. Kalau ada pemimpin yang menurut kita zalim, maka tujuan utama kita bukan menurunkannya, kemudian menggantinya. Tapi tujuannya adalah menyelamatkannya, mengajaknya, mendoakannya, semoga dia tidak zalim. Karena kalau dia zalim, maka yang lebih kasihan sebenarnya adalah dirinya sendiri, bukan orang yang dizalimi. Kurang lebih begitu inti dari poin yang terakhir, yakni Mbah Nun mengajak jamaah agar belajar kepada nabi-nabi. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.